di dalam ayat kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang turun ayat ini malaikat ikut mengiringi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini ada penjelasan. Ayat yang pertama sudah pernah saya jelaskan kenapa kita berharap, bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu yang pertama, huwal hayy. Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, kekal, maha hidup. Jikalau seseorang bersandar kepada selain Allah, ingat, dia pasti akan meninggalkanmu. Lalu setelah itu kemana? Ya. Oleh karena itu dikatakan, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai orang yang ingin kamu cintai, tapi ingat, kamu pasti berpisah dengannya. Jikalau kita bersandar kepada selain Allah, dia akan meninggalkan kita. Jadi alasan yang pertama kenapa kita harus bersandar, bergantung, berharap kepada Allah, yang pertama yaitu huwal hayy. Dia hidup kekal, dia selalu ada. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita bersandar, harus bersandar, berharap, bergantung kepada Allah? Al-Qayyum. Dia senantiasa mengurus kita. Dia tidak butuh kepada apapun. Kita yang butuh kepadanya. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus bersandar, berharap kepada Allah? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah lalai dari kita. Dia tidak mengantuk dan dia tidak tidur. Jikalau kita berharap, bergantung kepada selain Allah, ada waktunya dia lalai kepada kita. Tidak ada manusia yang senantiasa bisa mengurus kita. Hatta orang tua kita, ada waktunya dia letih, dia lalai dari kita. Tapi jikalau kita bersandar, bergantung, berharap kepada Allah, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur, yang artinya dia tidak pernah lalai. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus bersandar, berharap kepada Allah atau bergantung kepada Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Karena dialah pemilik langit dan bumi. Langit dan bumi dan seisinya adalah milik dia. Saya pernah jelaskan bahwa tidak ada yang manusia pemilik yang hakiki, itu tidak ada. Pemilik hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ada pada manusia ini ada batas waktunya. Yang ada pada manusia ada batas waktunya. Sesuatu yang mempunyai batas waktunya tidak bisa dikatakan memiliki. Ya. Andaikan seseorang memberikan kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita, ini saya berikan kamu rumah 200 tahun. Ya. Pemilik yang hakiki siapa? Saya. Walaupun dia memiliki 200 tahun, tetap itu milik saya. Karena setelah 200 tahun akan kembali kepada saya. Wa ilaihi turja'un. Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Dan kita, yang kita miliki, semuanya ada batas waktunya. Dengan kematian datang kepada kita, maka hilang kepemilikan kita. Oleh karena itu, kepemilikan hakiki itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah pemilik langit dan bumi. Kemudian kenapa kita harus bersandar, berharap, bergantung kepada Allah? Man dzallazi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada siapapun yang bisa memberi syafaat, menolong kamu, membantu kamu kecuali dengan izinnya. Ya. Kecuali dengan izin Allah.
Law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in. Ya. Andaikan seluruh makhluk mereka berkumpul menjadi satu, mereka sepakat untuk menolong kamu, membantu kamu, itu tidak akan terjadi kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan. Ini keyakinan kita orang yang beriman. Tidak ada sesuatu yang terjadi. La ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna man dzallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat, menolong kamu kecuali dengan izin Allah. Ini yang terjadi kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia jadi Amirul Mukminin, terjadi pro kontra. Satu mengatakan, mereka ada kelompok-kelompok yang tidak setuju ketika Imam Ali dijadikan Amirul Mukminin. Lalu mereka yang pro Imam Ali ini mengatakan mereka sepakat kumpul. Mereka sepakat kumpul musyawarah untuk membuat pengawalan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka sepakat berbincang-bincang, keluarlah Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, "Ma sya'nukum?" Apa yang kamu bincangkan? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu musyawarahkan? Lalu mereka mengatakan, menceritakan, "Ya wahai Imam, kita membuat pengawalan kepada engkau." Lalu Sayyidina Ali mengatakan, "Kamu mau menjaga saya dari penduduk langit atau penduduk bumi?" Lalu mereka mengatakan, "Ya sudah pasti, kami akan menjaga kamu dari penduduk bumi. Mana mungkin kami bisa menjagamu dari penduduk langit?" Lalu Imam Ali mengatakan, "Tidaklah sesuatu terjadi di bumi ini kecuali sudah ditetapkan di langit. Dan setiap anak Adam dilahirkan bersama mereka dua malaikat. Dan dua malaikat ini menjaga orang tersebut. Jikalau ada sesuatu yang datang kepada dia, maka kedua malaikat itu akan menyingkirkannya. Kemudian jikalau ada sesuatu yang datang dan sesuatu itu adalah takdir dia, maka malaikat membiarkan dia bersama takdirnya. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa biizni." Ya. Lalu kenapa kita harus bersandar kepada Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di belakang atau yang di depan. Yang paling memahami kamu adalah Allah. Ya. Kalau kita punya teman, kita tahu teman kita ini tahu, paham kondisi kita, keadaan kita. Saat kita butuh sesuatu, kemana kita pergi? Orang yang paling paham dengan kita, yang paling mengerti tentang kita. Dan Allah yang paling memahami kamu, yang paling mengerti kamu, yang tahu masa depan kamu. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, wala ya'uduhu hifdhuhuma fahuwal alim. Dan dia tidak pernah sedikit pun letih mengurus kamu, dan dia tidak pernah merasa berat mengurus kamu. Siapapun yang mengurus kita ada masa letihnya, ada masa capeknya, dan Allah tidak pernah letih. Oleh karena itu ayat ini dinamakan ayat yang agung karena di dalamnya mempunyai makna-makna yang besar.